Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih di bab 1 terkait operasi hitung pecahan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan biasa, penjumlahan pecahan campuran, dan untuk hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan desimal. Nah, apa itu penjumlahan desimal? Nah, pecahan desimal di sini adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Contohnya 3,5, 0,007, 4,10, 7,293. Nah, itu semua contoh angka-angka desimal. Nah, di sini ada beberapa cara dalam melakukan penjumlahan desimal. Ada 2 cara ya. Anak-anakku boleh buka bukunya halaman 11. Nah, cara yang pertama adalah menjumlahkan pecahan desimal dihitung dengan cara bersusun. Tentu anak-anakku sudah sangat lincah dalam penjumlahan secara bersusun. Nah, letakkan angka sesuai nilai tempat, kemudian luruskan tanda koma. Lalu jumlahkan setiap angka dengan cara penjumlahan bersusun dan jangan lupa menuliskan tanda komanya. Dan untuk lebih memahaminya, perhatikan contohnya. Nah, di sini ada pecahan desimal 0,45 ditambah 0,729. Nah, dulu disusun dulu sesuai tempatnya, kemudian ingat luruskan tanda komanya. Tanda komanya sudah lurus yang di kotak merah, kemudian menjumlahkan seperti penjumlahan secara bersusun yang biasanya anak-anakku lakukan. Nah, di sini 0 tambah 9, 9, 5 tambah 2, 7, 4 tambah 7, 11. Jadi 1 simpan 1. Jadi 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, kesimpulannya 0,45 ditambah 0,729 sama dengan 1,179. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan. Nah, di sini pecahannya 0,15 ditambah 0,642. Ingat, luruskan dulu komanya, tanda. Lalu lakukan penjumlahan seperti biasa. Nah, sudah paham kan cara yang pertama? Selanjutnya kita pindah ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua adalah pecahan desimalnya dulu diubah ke pecahan biasa, lalu menyamakan penyebut. Setelah itu melakukan operasi penjumlahan dan jangan lupa diubah kembali ke dalam bentuk desimal. Nah, perhatikan contohnya. Di sini ada pecahan desimal 2,45 ditambah 0,73 sama dengan berapa? Nah, 2,45 di sini diurai dulu. Jadi 2 ditambah 0,4 ditambah 0,05. Nah, perhatikan angka 2 di sini sudah merupakan bilangan bulat karena angka 2 berada di depan tanda koma. Jadi di sini langsung saja dituliskan 2. Nah, bagaimana dengan 4? Nah, 4 di sini berada di satu angka di belakang koma. Jadi pecahan desimalnya itu 0,4.
Nah, sama 5 di sini itu berada di 2 angka di belakang koma. Artinya sama dengan 0,05. Nah, setelah mengurai seperti ini diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, 2 di sini tetap karena sudah bilangan bulat, lalu 0,4. 0,4 di sini satu angka di belakang koma. Nah, ingat, satu angka di belakang koma itu artinya pecahan itu per 10. Lalu 2 angka di belakang koma artinya pecahan desimal itu per 100. Kalau 3 angka ya berarti per 1000 dan seterusnya. Jadi 0,4 di sini sama dengan 4 per 10. Lalu 0,05 sama dengan 5 per 100. Nah, selanjutnya bagaimana dengan 0,73? 0,73 sama caranya diurai dulu. Jadi 0 tambah 0,7 ditambah 0,03. Jadi nanti di sini baru pecahannya menjadi 0 ditambah 0,7 jadi 7 per 10. Nah, 0,03 di sini berapa angka di belakang koma? 2, berarti pecahannya adalah 3 per 100. Nah, kita lanjut. Maaf ya, tampilan slide-nya agak sedikit kacau. Nah, 2 ditambah 4 per 10 ditambah 5 per 100 ditambah 0 ditambah 7 per 10 ditambah 3 per 100. Nah, dikumpulkan dulu yang bilangan bulat. Di sini ada 2 ditambah 0 yang tidak dalam bentuk pecahan lagi. Nah, lalu yang sama per 10. Ada 4 per 10 ditambah 7 per 10. Lalu yang per 100 lagi. Jadi 5 per 100 ditambah 3 per 100. Nah, selanjutnya dijumlahkan. Jadi 2 ditambah 11 per 10. 4 tambah 7 kan 11. 11 per 10 ditambah 5 tambah 3 8. Jadi 2 ditambah 11 per 10 ditambah 8 per 100. 2 ditambah 1 tambah 1 per 10. Kenapa bisa 1 tambah 1 per 10? Karena di sini itu 11 per 10. Jadi 11 per 10, ingat yang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, 11 dibagi 10. 11 dibagi 10 itu sama dengan 1 dan bersisa 1. Jadi 2 ditambah 1 tambah 1 per 10. Nah, jadi di sini 2 tambah 1 kan 3. Jadi 3 ditambah 1 per 10 ditambah 8 per 100. Nah, 1 per 10 itu sama dengan 0,1. Sekali lagi saya ingatkan, kalau per 10 itu artinya satu angka di belakang koma ya. Nah, kalau per 100 artinya 2 angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya di sini 1 per 10 artinya 0,1 pecahan desimalnya. Kemudian 8 per 100 pecahan desimalnya itu 0,08. Sama juga kalau misalnya 0,08 itu pecahan biasanya 8 per 100 kan. Kemudian tinggal dijumlahkan. Nah, berapa? 3 ditambah 0,1 ditambah 0,08. Ayo. Ya, jawabannya adalah 2,45 ditambah 0,73 sama dengan 3,18. Kalau di sini sudah boleh lagi digunakan cara bersusun tadi untuk menjumlahkan 3 ditambah 0,1 ditambah 0,08. Sudah paham?
sekarang waktunya latihan. Naikkan buku latihannya. Kemudian di sini Ibu kasih 4 soal. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2 selesaikan dengan cara yang pertama. Cara yang pertama itu tadi apa? Dengan cara bersusun. Nah, kemudian nomor 3 dan nomor 4 diselesaikan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua di sini tadi apa? Cara mengubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, setelah anak-anakku selesaikan, jangan lupa difoto kemudian dikirim ke kelas matematika di tim. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.